Radio Idola. Kita akan segera mulai nih diskusi kita bersama para narasumber. Sudah ada di sebelah saya, paling sebelah saya persis ini adalah Pak Eri Akbar Panggabean, General Manager TPKS. Sebelahnya lagi adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Pak Satrio. Lalu Prof FX, awet muda benar Prof FX ya. Perasaan 5 tahun yang lalu jadi narasumber begini juga. Dan Pak Frans Tongi. Halo Pak Frans. Saya akan mulai diskusi dengan Pak Eri Akbar Panggabean dulu dari General Managernya TPKS. Pak Eri, modernisasi pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia ini dilakukan secara bertahap mulai tahun 2010 hingga 2014, tapi rencana pengembangannya akan berlanjut hingga tahun 2025 mendatang. Apa betul hal itu Pak? Mungkin boleh diceritakan tuh bagaimana proyeksi Pelabuhan Tanjung Mas, dan tadi Pak Eri bilang Pelabuhan Tanjung Mas itu sebenarnya ada dua pelabuhan ya, dua macam ya. Pak Eri kan terminal peti kemasnya, terus juga ada pelabuhan yang konvensional. Boleh Pak di-share di sini biar semakin jelas masyarakat tentang pelabuhan. Ya, terima kasih. Semangat pagi Mitra Idola FM dan juga para hadirin yang saya hormati, saya muliakan, dan para narasumber. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tapi saya jawab langsung. Ya pasti betul lah dikembangkan. Pasti betul. Ya, karena itu merupakan satu komitmen manajemen Pelindo 3 dan terus menerus kita ingin selalu terdepan gitu untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pelanggan kita di wilayah Pelindo 3. Nah, jadi kita punya 2 cabang di sini, Pelindo 3, yaitu cabang Tanjung Mas dan cabang Terminal Peti Kemas Semarang. Jadi kalau cabang Tanjung Mas itu ada Pak Tri sebagai GM, Pak Tri Sohardi, dan saya di Terminal Peti Kemasnya. Nah, awalnya kita memang menjadi satu, tetapi karena bisnis portofolionya semakin berkembang dan besar dan semakin pesat, ini dipisah, jadi ada 2 cabang. Tetapi satu kesatuannya adalah ini tetap Pelindo 3, ya, cabang Semarang. Ya, satu yang untuk konvensional dan terminal penumpang. Jadi kalau kita bicara mudik tahunan ya, nanti ini menjelang tahun baru, nah itu pasti Tanjung Mas terminal penumpangnya yang sudah modern. Ya, sudah modern, ada sistem check-in-nya, ada X-ray-nya, ya, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya ya. Jadi ada kafenya, ada pusat kerajinannya gitu. Sudah modern ya? Sudah modern karena kita kan di sana menangani kapal pesiar. Ya, kapal pesiar dari internasional datang ke Tanjung Mas dan itu sudah reguler ya. Dan berikutnya juga kita melayani penumpang untuk antar pulau domestik. Ya, jadi dengan modernisasi yang ada di Tanjung Mas itu bisa dilihat langsung ya bahwa ini termasuk salah satu terminal yang paling prima ininya, kondisinya dan juga pelayanannya. Di Indonesia kira-kira salah satu yang terbaik ya, setelah kita kalau di Surabaya ya. Ini kalau saya bandingkan mungkin dengan beberapa terminal lainnya. Ya, bahkan ada yang bilang ya nantinya alangkah indahnya kalau bandara kita juga bisa sebaik kayak pelabuhannya ya. Pelabuhan dulu, tepuk tangan sama pelabuhan kita berarti. Gitu ya, itu kalau dari terminal penumpang. Nah, itu salah satu kebanggaan untuk masyarakat Jawa Tengah ya, yang akan menggunakan akses pergi dan pulang melalui angkutan laut di Jawa Tengah dan juga bisa ke Karimun loh. Dari pelabuhan Tanjung Mas. Sekarang sinergi dengan Pelni dengan Pemprov untuk pariwisatanya, Pemprov Semarang itu kan sekarang lagi dikembangkan untuk Karimun Jawa. Ya. Jadi ini sudah kami melihat juga perkembangannya juga sangat positif. Kalau TPKS-nya gimana? Kalau TPKS-nya kan kita sudah nambah dermaga jadi 1, jadi dari 2 menambah jadi 1 lagi jadi 3 totalnya. Dan apa yang bisa kami sampaikan yaitu tidak ada lagi waktu tunggu. Dwelling time itu? Bukan, tidak ada waktu tunggu kapal untuk merapat, untuk bisa sandar. Ya kan, jadi ini kan semakin kita bisa memperkecil waktu tunggu, ini semakin efisien untuk pelayanan domestik dan internasional untuk merapat ke terminal Peti Kemas Semarang. Itu. Sekarang fokusnya kemana pembangunan di TPKS ini Pak? Ya tadi dermaga sudah selesai. Dermaga, Dan yang kedua lagi lahan penumpukan sudah bertambah 5,3 hektar. Lahannya, Nah, tapi yang terpenting adalah alat peralatan pendukung dari bongkar muatnya itu sudah yang bisa dibilang yang paling canggih saat ini yang ada di dunia. Makanya
kalau waktu pertemuan sebelumnya di Radio Idola, beberapa forum saya sampaikan, waktu itu kan masih terakit. Dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja tuh alatnya. Oh, tepuk tangan dong ya, berarti benar-benar cepat ya. Jadi automatic retreat tide entry itu, kita di dunia, di Semarang ini, ya untuk Pelindo 3 kita yang pertama kali pakai di dunia. Oh ya? Ya, automatic retreat tide apa entry. itu, alat apa itu? Jadi alat untuk angkat ya, untuk lift on, lift off, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan proses bongkar ya, dari kapal menuju lapangan penumpukan, nah ini kan untuk mengangkat kontainer itu harus kita pindahin ke lapangan penumpukan. Alat inilah, alat bantunya ini. Ya, ini yang yang dikemudikan ataupun dioperasikan dari jarak jauh. Kalau sebelumnya yang konvensional, kita alat itu ada kabinnya. Nah, operatornya kerja di dalam kabin itu. Nah, kalau sekarang ini dari jarak jauh aja, pakai remote control. Wow. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, ini 11 unit. Nanti insya Allah tahun depan komitmen dari Pelindo 3 adalah mendatangkan lagi 9 unit. Jadi totalnya 20 unit untuk 2 lapangan penumpukan. Keren ya. Nah, artinya itu akan memperbaiki terus secara konsisten pelayanan kita dan kinerja kita yang lebih konsisten, termasuk peningkatan dari produktivitas bongkar muat ada di Terminal Peti Kemas Semarang. Gitu. Pak, sekarang kan ribut-ribut, Presiden kemarin juga ngomel-ngomel soal dwelling time. Apa sih itu Pak sebetulnya dwelling time itu? Terkesan nggak mudah gitu untuk memperpendek waktu tunggu. Dwelling time bukan waktu tunggu. Iya, jadi dwelling time itu kan dihitung dari kapal itu sandar, dilakukan pembongkaran, ya, penumpukan, sampai juga proses pabean, ya, notifikasi ke bea cukai, proses pabeannya itu sendiri, ya, clearance-nya, custom clearance, post clearance-nya, dan sampai get out. Itu proses lama tunggu ya. Sebuah kontainer itu ada di pelabuhan, terminal, itu disebut dwelling time. Berarti ada hubungannya dengan dokumen-dokumen juga ya, berarti surat-suratnya? Ada, nah ini kan berhubungan dengan pihak lain juga berarti? Pasti dong. Berarti bukan hanya di pelabuhannya saja gitu ya? Oke, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, berarti secara hardware, Terminal Peti Kemas Semarang ini tergolong yang terbesar dan tercanggih di Indonesia, betul? Belum yang terbesar lah, Mbak. Kita baru menuju yang besar gitu kan? Baru menuju yang besar? Menuju, karena kalau kita kembali ya, kalau saya tadi cerita sedikit mengenai kembali ke Tanjung Mas. Apa sih modernisasi dilakukan oleh cabang Tanjung Mas Pelindo 3? Yaitu membuat sistem polder. Polder artinya untuk mengatasi tidak ada rop lagi di wilayah Tanjung Mas, terutama yang ada di terminal konvensional, terminal penumpang, maupun di terminal peti kemas. Nah, ini kan salah satu modernisasi. Nah, sejak 3-4 tahun ini kan nggak ada lagi rop. Ya, tidak ada banjir dan sebagainya di terminal kita, ya, baik di wilayah Tanjung Mas lah maksudnya. Nah, yang berikutnya juga kita setelah polder berarti kan kita ingin memberikan sebuah keyakinan ya, yang pasti kepada pelanggan kita bahwa ini kita sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan lebih baik lagi, karena kontainer kalau ditumpuk itu tidak terkena genangan. Nah, setelah itu modernisasi melakukan tadi penambahan alat kerja ya, yang lebih modern dari alat-alat yang mungkin tergolong sudah berumur uzur, kita modernisasi dengan alat-alat yang lebih baik, lebih canggih, seperti container crane. Jadi kalau ada dermaganya nambah, kan ada container crane yang nambah juga dari 5 menjadi 7. Nah, kalau 7 dengan container crane ada, artinya kapasitasnya Terminal Peti Kemas Semarang itu sudah menjadi 800.000 TEUs. Itu artinya? Artinya kita sudah menuju kepada terminal peti kemas menengah, kepada terminal peti kemas yang akan menuju yang lebih besar ya. Oh gitu. Ya, itu dia. Kalau terbesar ya enggak lah. Ya, kita kan masih menuju, sebagai feeder ya. Tetap masih Tanjung Priok atau Tanjung Perak ya? Ya jelas ya. Jelas kan masih ya. Tapi kita menuju ke sana dan dalam mencapai sebuah tujuan dan sasaran itu Pelindo 3 menunjukkan komitmennya. Kita membangun terminal peti kemas ini, Pelabuhan Tanjung Mas ini dengan serius dan komitmen tinggi. Berarti kita pantau terus ya perkembangannya, kasih tepuk tangan Pak Eri. Radio Idola. Radio Idola. We've got the spirit.